Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Desir angin malam menyapu ranting-ranting pohon yang menjulang tinggi. Cahaya bulan temara menerobos celah dedaunan, menciptakan bayangan samar di atas tanah yang lembab. Di tengah kesunyian hutan, seorang wanita paruh baya terduduk di atas akar pohon besar. Tubuhnya yang ringkih menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa sakit yang merambat di hatinya. Bu Rasti memeluk lututnya erat, mencoba menahan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Pakaiannya kotor penuh lumpur, sementara kain batiknya robek di beberapa bagian. Tidak ada yang tersisa darinya sekarang, tidak rumah, tidak keluarga, bahkan tidak ada tempat untuk kembali. Kenapa mereka tega? Bisiknya lirih, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Kilasan ingatan membanjiri pikirannya. Suara lantang putrinya, Nila, terngiang jelas, menusuk relung hatinya yang paling dalam. Ibu cuma beban. Kami sudah cukup menderita. Pergi saja kemanapun ibu mau. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Nila, anak yang dulu ia rawat dengan penuh cinta, kini menjadi orang pertama yang menyingkirkannya. Bu Rasti mengusap wajahnya yang basah. Perihnya tidak hanya datang dari luka-luka kecil akibat duri semak yang menggores kulitnya, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia sekarang benar-benar sendirian. Malam semakin larut, dan suara binatang buas mulai terdengar. Burung hantu melengking dari kejauhan, dan suara geraman samar terdengar dari semak-semak. Bu Rasti berusaha menguasai dirinya. Dengan sisa tenaga, ia meraih sepotong kayu panjang yang ditemukan di sekitar dan menggenggamnya erat. Itu mungkin tidak cukup untuk melawan hewan liar, tetapi setidaknya memberinya sedikit rasa aman. Perutnya melilit, meminta makanan yang tak ada. 3 hari terakhir ia hanya makan dedaunan yang terasa pahit di lidahnya. Bahkan air sungai yang ia minum tidak sepenuhnya menghilangkan rasa lapar. Ya Allah, apa aku harus mati di tempat ini? Ujarnya dengan suara yang nyaris pecah. Matanya menatap ke atas, ke langit yang dihiasi bintang. Di tengah keputusasaan, ia teringat suaminya yang sudah lama meninggal. Ia ingat bagaimana pria itu selalu menyemangatinya untuk tetap kuat. Tapi sekarang, ia bahkan tidak tahu apakah ia bisa bertahan semalam lagi di hutan ini. Saat fajar perlahan menyingsing, suara aliran sungai terdengar dari kejauhan. Bu Rasti memutuskan untuk berjalan ke arah suara itu. Kakinya yang bengkak dan berdarah hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Namun, tekad untuk hidup membuatnya terus melangkah. Ia menyibak semak-semak yang tinggi, memerhatikan sekeliling dengan waspada. Ketika ia tiba di tepi sungai, ia melihat pantulan wajahnya di air yang jernih. Rambutnya kusut, wajahnya penuh kerut, dan mata yang biasanya lembut kini dipenuhi kesedihan mendalam. Ia menangkupkan tangan, menciduk air, lalu meminumnya perlahan. Dingin dan segarnya air memberikan sedikit tenaga baru untuk melanjutkan hari. Namun, harapan itu hanya bertahan sesaat. Saat ia berjalan menjauhi sungai, suara gemerisik dari balik semak membuatnya berhenti. Tubuhnya membeku. Ia menoleh perlahan, takut menemukan sesuatu yang akan mengancam nyawanya. Seekor babi hutan keluar dari balik semak dengan moncongnya yang basah. Astagfirullah, gumam Bu Rasti seraya melangkah mundur perlahan. Hatinya berdegup kencang, sementara babi itu mendengus, mengendus tanah seolah mencari makanan. Ia menahan napas, memegang kayu di tangannya dengan gemetar. Babi hutan itu mendekat, tetapi tiba-tiba suara keras dari kejauhan membuat hewan itu kabur. Bu Rasti menghela napas lega, lututnya langsung lemas, dan ia terjatuh ke tanah. Setelah memastikan hewan itu benar-benar pergi, Bu Rasti duduk bersandar pada pohon besar. Ia menatap langit pagi yang mulai terang. Dalam hatinya, ia bertanya apakah Tuhan mendengar doanya. Dalam situasi seperti ini, ia merasa kecil, tak berarti, dan dilupakan oleh dunia. Kalau memang aku harus mati di sini, biarlah, katanya pelan, seolah berbicara pada diri sendiri. Namun, ia segera menggeleng kuat.
Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku sudah melalui terlalu banyak untuk menyerah begitu saja. Meski tekadnya masih ada, kenyataan bahwa ia harus menghadapi hari-hari sulit seorang diri membuat semangatnya terus-menerus diuji. Ia mengingat senyuman cucunya, Dika, yang selalu menghibur hatinya. Itu memberinya alasan untuk terus hidup. Mungkin, suatu hari, ia akan bertemu Dika lagi. Hanya itu yang membuatnya bertahan. Di tengah hutan yang sunyi, Bu Rasti mencoba bertahan, meski hatinya penuh luka dan tubuhnya kelelahan. Hari-hari sulitnya baru saja dimulai, tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tepat sebelum bab berakhir, Bu Rasti mendengar suara dari arah sungai, suara sesuatu yang besar jatuh ke air. Ia bergegas kembali ke sana, tanpa tahu bahwa pertemuannya dengan pemuda misterius akan mengubah segalanya. Pagi di hutan itu jauh lebih dingin dari biasanya. Embun tebal menggantung di dedaunan, dan sinar matahari masih terlalu lemah untuk menghangatkan tubuh Bu Rasti yang menggigil. Langkahnya gontai menyusuri jalur licin menuju suara gemuruh sungai. Meski kelelahan, hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya. Suara keras yang didengarnya beberapa saat lalu masih mengusik pikirannya. Ketika ia tiba di tepian sungai, pandangannya tertuju pada sesuatu yang mengambang di permukaan air. Tubuh seseorang. Matanya membelalak, dan rasa takut bercampur khawatir segera menyergap. Astagfirullah, ada orang di sungai. Gumamnya dengan suara gemetar. Tubuhnya seketika menegang, tetapi naluri keibuannya mendorongnya untuk bertindak. Tanpa berpikir panjang, Bu Rasti melepas kain lusuh yang melilit pinggangnya dan menggenggamnya erat sebagai alat bantu. Air sungai yang dingin dan arusnya yang deras membuat langkahnya terseret, tetapi ia tidak peduli. Dengan susah payah, ia mencapai tubuh itu. Seorang pemuda, dengan wajah pucat, terapung lemah di permukaan air. Bu Rasti meraih tangannya dengan segala tenaga yang tersisa. "Bangun, nak, ayo bangun," serunya, mencoba menarik pemuda itu ke tepian. Namun tubuh pemuda itu terasa berat, dan setiap langkah membuatnya nyaris terjatuh. Kakinya yang kecil tenggelam dalam lumpur sungai, tetapi ia terus bertahan. "Ya Allah, beri aku kekuatan," bisiknya penuh doa. Dengan perjuangan keras, akhirnya ia berhasil menyeret pemuda itu ke daratan. Pemuda itu tergeletak di atas tanah yang basah. Napasnya hampir tidak terdengar, dan wajahnya pucat seperti kertas. Bu Rasti menepuk-nepuk pipinya dengan panik. "Nak, bangun. Jangan tinggalin ibu. Ayo bangun," serunya penuh kepanikan. Ketika pemuda itu tetap diam, Bu Rasti menjadi semakin panik. Ia berusaha mengingat apa yang pernah ia lihat di televisi tentang menolong orang yang pingsan. Dengan tangan yang gemetar, ia memiringkan kepala pemuda itu dan mencoba menekan dadanya beberapa kali. Tidak ada respons. Namun, saat ia hampir putus asa, pemuda itu tersedak pelan, memuntahkan air sungai dari mulutnya. Napasnya mulai kembali, meski terdengar berat. Bu Rasti tertegun sejenak, sebelum air mata haru mengalir di pipinya. "Alhamdulillah, alhamdulillah," lirihnya sambil menatap wajah pemuda itu dengan penuh syukur. Beberapa menit kemudian, pemuda itu membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, dan ia terlihat bingung. "Di mana aku?" tanyanya dengan suara serak. "Kamu di tepi sungai, nak. Kamu hanyut tadi, ibu yang nolongin kamu," jawab Bu Rasti lembut, meski tubuhnya sendiri hampir rubuh karena lelah. Pemuda itu menatap Bu Rasti dengan tatapan bingung. Ia mencoba duduk, tetapi tubuhnya masih terlalu lemah. "Siapa? Ibu? Kenapa ada di sini?" tanyanya, dengan nada curiga. Bu Rasti tersenyum samar, meski senyumnya lebih terlihat seperti kepasrahan. "Nama Ibu Rasti. Ibu cuma orang yang terdampar di hutan ini. Tapi kamu gak usah pikirin itu sekarang. Kamu butuh istirahat." Pemuda itu mengerutkan kening. Tatapan matanya menyiratkan ketidakpercayaan. "Kenapa ibu nolong saya? Ibu bahkan gak kenal saya," katanya dengan suara yang semakin pelan. Bu Rasti tersenyum pahit. "Karena kamu manusia, nak, dan manusia harus saling nolongin. Kalau bukan kita, siapa lagi?"
Jawaban itu membuat pemuda itu terdiam. Ia menatap Bu Rasti lebih lama, seolah mencoba membaca apa yang ada di balik kata-kata wanita tua itu. Setelah beberapa saat, Bu Rasti membantu pemuda itu berdiri dengan susah payah. Tubuhnya yang kurus terasa semakin lemah ketika menopang tubuh pemuda yang lebih besar darinya. "Kita harus cari tempat yang aman," ujar Bu Rasti sambil menghela napas. Pemuda itu mengangguk lemah. "Nama saya Raka," katanya pelan. "Saya terima kasih, Bu, sudah nolong saya." "Sudahlah, Nak, yang penting kamu selamat dulu," jawab Bu Rasti singkat. Mereka berjalan perlahan menyusuri hutan, dengan Bu Rasti yang lebih sering memapah Raka agar tidak terjatuh. Sepanjang perjalanan, keduanya hampir tidak berbicara. Ketegangan terasa di udara, tetapi juga ada rasa saling ketergantungan yang mulai tumbuh di antara mereka. Ketika mereka menemukan sebuah gua kecil yang cukup kering, Bu Rasti segera mengatur beberapa daun kering untuk dijadikan alas. Raka duduk dengan napas tersengal, sementara Bu Rasti mencoba mencari kayu untuk membuat api. Saat api mulai menyala, kehangatan perlahan mengusir hawa dingin yang menusuk tulang. Raka menatap api itu dalam diam, sementara Bu Rasti duduk di seberangnya, sibuk mengeringkan kainnya yang basah. "Ibu tinggal di sini?" tanya Raka tiba-tiba. Bu Rasti terdiam sesaat, sebelum mengangguk pelan. "Ibu nggak punya tempat lain, Nak. Keluarga ibu sudah nggak mau terima ibu lagi." Raka menatap wanita itu dengan kening berkerut. Ada rasa iba yang perlahan muncul di hatinya, meski ia tidak mengungkapkannya secara langsung. "Kenapa, Bu? Apa yang terjadi?" Bu Rasti menundukkan kepala, menatap api yang berkedip-kedip. Kadang orang lupa siapa yang sudah berjuang buat mereka. "Ibu cuma ibu rumah tangga biasa, Nak. Setelah ayahmu, maksud ibu, setelah suami ibu meninggal, mereka mulai lihat ibu sebagai beban." Raka tertegun mendengar cerita itu. Ia merasa ada kemiripan dengan kisah hidupnya sendiri, meski ia tidak ingin mengakuinya. "Orang memang kejam, ya, Bu?" katanya pelan. Bu Rasti menatap Raka dengan tatapan hangat. "Tidak semua orang, Nak. Masih ada yang baik di dunia ini. Percaya sama ibu." Malam itu, keduanya tidur di dalam gua kecil dengan api yang terus menyala. Meski tubuh mereka lelah dan luka-luka, kehangatan api dan percakapan yang terjadi mulai mencairkan dinding di antara mereka. Tidak ada yang tahu bahwa pertemuan ini akan membawa mereka pada perjalanan panjang yang mengubah hidup masing-masing. Pagi datang dengan cahaya matahari yang lembut menyelinap melalui celah-celah daun di mulut gua. Udara masih dingin, tetapi nyala api yang menyala semalam sudah lama padam. Bu Rasti terbangun lebih dulu. Tubuhnya yang lemah memaksa dirinya untuk bangkit perlahan. Ia melirik Raka yang masih terlelap di atas dedaunan kering. Wajah pemuda itu tampak lebih damai dibanding semalam, meskipun bekas luka di pelipisnya masih terlihat merah. Bu Rasti meraih kain lusuhnya dan melangkah keluar gua dengan hati-hati, mencari sumber air untuk mencuci luka Raka. Perutnya melilit, mengingatkan bahwa ia sudah 2 hari tak makan apapun selain beberapa daun liar. Tapi ia tahu, Raka membutuhkannya lebih daripada dirinya sendiri. Dia masih muda, masa depannya panjang, gumam Bu Rasti sambil menepis rasa laparnya. Saat kembali ke gua dengan air di kainnya, ia menemukan Raka sudah terbangun. Pemuda itu duduk bersandar di dinding gua, memegangi lututnya. Tatapannya kosong, seolah-olah pikirannya sedang berkelana jauh. "Kamu udah bangun, Nak?" tanya Bu Rasti lembut sambil menghampirinya. Raka menoleh pelan, lalu mengangguk. "Iya, Bu. Maaf, saya nyusahin." "Sudahlah, jangan bilang begitu. Ibu senang kamu selamat. Sekarang biar ibu bersihin lukamu, ya?" jawab Bu Rasti sambil berjongkok di depannya. Dengan lembut, ia menempelkan kain basah ke pelipis Raka. Pemuda itu meringis kecil, tapi tidak mengeluh. Suasana di gua itu sunyi, hanya suara burung dari kejauhan yang memecah keheningan. Saat Bu Rasti membersihkan luka di kepala Raka, ia memberanikan diri untuk bertanya. "Nak, kamu bilang kemarin kamu tersesat di hutan. Sebenarnya, apa yang terjadi sama kamu?"
Raka terdiam sejenak, seolah ragu untuk menjawab. Namun, tatapan hangat Bu Rasti membuatnya merasa cukup nyaman untuk bercerita. Saya kabur dari rumah, Bu, ucap Raka akhirnya. Suaranya terdengar berat. Keluarga saya, mereka nggak peduli sama saya. Semua orang cuma sibuk dengan urusan masing-masing. Ayah cuma mikirin perusahaan, ibu sibuk sosialita. Saya cuma anak yang dianggap nggak berguna. Bu Rasti menghentikan tangannya sejenak, menatap pemuda itu dengan iba. Kamu anak tunggal, Nak. Raka mengangguk pelan. Iya. Dan itu malah bikin saya tambah kesepian. Apa-apa selalu dibandingin sama orang lain. Anak si ini bisa ini, anak si itu bisa itu. Saya capek, Bu. Makanya saya kabur. Saya cuma pengen bebas. Bu Rasti menghela napas panjang. Ia merasakan luka yang mendalam dari suara Raka. Ibu ngerti perasaanmu. Nak, kadang, keluarga memang gak selalu seperti yang kita harapkan. Tapi kabur itu gak akan menyelesaikan masalah. Raka tersenyum miris. Tapi itu satu-satunya cara saya buat keluar. Bu, kalau gak kabur, saya mungkin udah gila. Setelah percakapan itu, Bu Rasti memutuskan untuk mengajak Raka mencari makanan di hutan. Kalau kita mau bertahan di sini, kita harus kerja sama. Nak, ibu nggak bisa sendiri, dan kamu juga perlu tenaga. Raka mengangguk, meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia mengikuti Bu Rasti keluar gua, berjalan perlahan sambil menopang tubuhnya dengan sebatang kayu. Mereka mencari buah liar di sekitar hutan. Bu Rasti mengajari Raka cara mengenali buah yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Lihat ini, Nak, katanya sambil memetik buah berwarna merah kecil. Kalau kulitnya terlalu licin dan warnanya terlalu cerah, biasanya nggak aman dimakan. Raka memperhatikan dengan saksama. Meski awalnya ia terlihat canggung, ia mulai terbiasa. Bu, ini bisa dimakan nggak? Tanyanya sambil menunjuk sebuah buah berwarna ungu tua. Bu Rasti tersenyum. Itu bisa. Nak, kamu pintar juga, ya. Pujian kecil itu membuat Raka tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai atas sesuatu yang sederhana. Saat mereka sibuk mencari makanan, suara langkah berat terdengar dari balik semak. Bu Rasti menghentikan gerakannya, menarik Raka untuk berjongkok. Hati-hati, Nak, itu bukan suara biasa, bisiknya dengan suara pelan. Mereka mengintip dari balik semak-semak dan melihat seekor babi hutan besar sedang mengendus-endus tanah, tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Raka menahan napas, sementara Bu Rasti meremas tangannya erat, memberi isyarat agar tetap diam. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, babi itu akhirnya pergi. Keduanya menghela napas lega, meski jantung mereka masih berdebar kencang. Bu, kenapa ibu nggak takut? Tanya Raka saat mereka berjalan kembali ke gua. Bu Rasti tersenyum kecil. Ibu takut, Nak, tapi kalau kita terlalu takut, kita nggak akan bisa mikir. Yang penting, kita harus tetap tenang. Raka mengangguk pelan. Saya banyak belajar dari ibu. Terima kasih, Bu. Saat malam tiba, mereka duduk di depan api kecil yang berhasil mereka nyalakan. Suasana di gua itu terasa lebih hangat, bukan hanya karena api, tetapi juga karena percakapan mereka yang semakin akrab. Raka, ibu cuma mau bilang satu hal, ujar Bu Rasti tiba-tiba. Jangan pernah berhenti percaya sama diri sendiri. Kadang, dunia ini memang gak adil. Tapi kalau kita nyerah, kita cuma bikin dunia semakin menang. Raka terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ibu benar. Saya selama ini cuma nyalahin keadaan. Mungkin ini waktunya saya belajar untuk nggak lari lagi. Bu Rasti tersenyum. Matanya berbinar meski tubuhnya terlihat lelah. Ibu tahu kamu bisa. Nak, kamu anak yang kuat. Malam itu, Raka tidur lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Meski mereka masih terjebak di hutan, ia merasa ada secercah harapan yang tumbuh di hatinya. Harapan yang ditanam oleh wanita tua yang tak pernah menyerah pada hidup. Ikatan antara Bu Rasti dan Raka semakin kuat.
Mereka saling mengisi luka masing-masing dan menemukan kekuatan baru untuk bertahan. Namun, tantangan yang lebih besar menanti mereka di luar sana, menguji tekad dan keberanian mereka lebih dari sebelumnya. Hutan mulai terasa lebih menyesakkan. Awan kelabu menggantung rendah di langit, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suasana semakin tegang ketika Bu Rasti dan Raka mencoba keluar dari hutan. Perbekalan mereka yang seadanya sudah hampir habis, sementara tenaga mereka semakin terkuras. "Bu, kita udah jalan jauh, tapi kenapa rasanya nggak nemu jalan keluar?" keluh Raka dengan napas terengah-engah. Ia bersandar pada sebatang pohon besar, memegangi lututnya yang gemetar. Bu Rasti berhenti melangkah dan menoleh ke belakang. Wajahnya tampak lebih tegar meski tubuhnya sama lelahnya. "Sabar, Nak. Kadang, jalannya nggak langsung kelihatan. Tapi percayalah, kalau kita terus berusaha, pasti ada jalan." Raka hanya menunduk, merasa malu karena keluhannya. Wanita tua itu jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. "Ibu nggak capek?" tanyanya pelan. Bu Rasti tersenyum tipis. "Capek, Nak. Tapi apa gunanya ngeluh? Lebih baik kita simpan tenaga buat terus maju." Langkah mereka terhenti ketika Raka melihat sesuatu di tanah. Sebuah jejak kaki manusia. Matanya membelalak, dan ia segera memanggil Bu Rasti. "Bu, lihat ini. Ada jejak kaki." Bu Rasti berjongkok, memeriksa jejak itu dengan cermat. Jejak itu masih segar, tanda bahwa seseorang baru saja melewati tempat itu. Tetapi ia tidak langsung merasa lega. Ada sesuatu yang ganjil pada jejak itu. Mereka terlalu banyak dan tersebar, seolah-olah ada lebih dari satu orang. "Ini bukan jejak orang baik-baik, Nak," kata Bu Rasti dengan nada khawatir. "Kita harus lebih hati-hati." Raka menatap wanita tua itu dengan bingung. "Kenapa, Bu? Bukannya ini artinya ada orang yang bisa nolong kita?" "Belum tentu, Raka," jawab Bu Rasti. "Nggak semua orang di hutan ini punya niat baik." Namun, sebelum mereka bisa melangkah pergi, suara langkah kaki dari kejauhan membuat mereka membeku. Suara itu semakin mendekat, diiringi tawa kasar beberapa pria. Bu Rasti dengan cepat menarik Raka ke balik semak-semak lebat, menahan napas agar tidak terdengar. Dari celah daun, mereka melihat 3 pria bertubuh besar berjalan membawa kapak dan parang. Wajah mereka kasar, penuh bekas luka, dan suara mereka terdengar jelas di udara. "Gimana kalau kita cari kayu lebih ke dalam? Lebih banyak di sana," kata salah satu pria sambil tertawa. Yang lain mengangguk. "Iya. Dan siapa tahu, kita nemu orang nyasar lagi. Bisa buat mainan." Tawa mereka membuat Raka gemetar ketakutan. Ia menoleh ke Bu Rasti, berharap wanita itu punya rencana. Namun, yang ia lihat adalah wajah Bu Rasti yang tetap tenang, meski matanya penuh kewaspadaan. "Ibu, kita harus gimana?" bisik Raka dengan suara nyaris tak terdengar. "Diam dulu, Nak. Jangan bergerak," jawab Bu Rasti sambil memegang lengan Raka dengan erat. Namun, nasib berkata lain. Saat mereka mencoba bergerak pelan-pelan menjauh, ranting yang diinjak Raka patah, mengeluarkan suara keras. Ketiga pria itu langsung berhenti dan menoleh ke arah mereka. "Ada orang di sana," salah satu pria berseru. Lalu mereka segera berlari ke arah semak-semak tempat Bu Rasti dan Raka bersembunyi. "Lari, Raka! Cepat!" seru Bu Rasti sambil mendorong pemuda itu untuk berlari. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi usia Bu Rasti membuatnya tertinggal jauh di belakang. Raka menyadari hal itu dan mencoba berhenti, tetapi Bu Rasti berteriak, "Jangan berhenti, Nak. Selamatkan dirimu dulu." "Aku nggak akan ninggalin ibu," balas Raka, matanya berkaca-kaca. Ia kembali ke arah Bu Rasti, tetapi para pria itu sudah terlalu dekat. Ketika salah satu pria berhasil menangkap Bu Rasti, Raka berhenti. Ia tidak bisa meninggalkan wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Ketiga pria itu membawa Bu Rasti ke tengah hutan yang lebih dalam. Raka, yang terus mengikutinya dari jauh, mencoba mencari kesempatan untuk menolong. Ia melihat salah satu pria menodongkan parang ke arah Bu Rasti. "Siapa kamu, nenek tua?"
Ngapain di hutan ini? Tanya pria itu dengan nada mengancam. Bu Rasti tetap tenang meski tubuhnya gemetar. Aku cuma orang yang tersesat. Tolong lepaskan aku. Aku nggak punya apa-apa. Pria itu tertawa kasar. Kalau nggak punya apa-apa, buat apa kita lepasin kamu? Kamu bisa jadi hiburan di sini. Raka yang bersembunyi di balik pohon mengepalkan tangan. Ia ingin menyerang, tetapi tahu dirinya terlalu lemah untuk melawan 3 pria dewasa. Namun, sebelum para pria itu bisa berbuat lebih jauh, Bu Rasti berteriak, "Lepaskan aku, atau kalian akan menyesal." Ketiga pria itu terkejut dengan keberanian wanita tua itu. Salah satu dari mereka mendekat dengan wajah marah. "Berani kamu ngomong gitu, ya?" Bu Rasti menatap pria itu dengan tajam. "Aku nggak takut mati. Kalau kalian menyakiti aku, kalian hanya menunjukkan seberapa rendah kalian sebagai manusia." Kata-kata Bu Rasti membuat para pria itu terdiam sesaat. Bahkan Raka yang mengintip dari balik pohon merasa kagum sekaligus takut. Ia tidak menyangka wanita setua itu memiliki keberanian sebesar itu. Ketika perhatian para pria teralihkan oleh keberanian Bu Rasti, Raka mengambil kesempatan itu. Ia melemparkan batu besar ke arah salah satu pria, mengenai kepalanya hingga pingsan. Kekacauan pun terjadi. Bu Rasti memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri, meski tubuhnya lemah. Raka berlari ke arahnya, menarik tangan Bu Rasti. "Ayo, Bu, ini kesempatan kita." Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan 2 pria yang masih sadar. Meski tubuh mereka lelah, adrenalin membuat mereka terus bergerak hingga suara para pria itu menghilang di kejauhan. Ketika mereka akhirnya berhenti, Bu Rasti terduduk lemas di atas tanah. Napasnya tersengal-sengal, tetapi ia tersenyum kecil. "Kamu hebat, Nak. Kalau bukan karena kamu, Ibu mungkin udah mati." Raka menatap wanita itu dengan mata berkaca-kaca. "Ibu yang hebat. Ibu nggak takut sama sekali." Bu Rasti menggeleng pelan. "Ibu takut, Nak. Tapi kalau ibu menunjukkan rasa takut, mereka akan semakin lemahkan ibu. Kadang, keberanian itu muncul karena nggak ada pilihan lain." Malam itu, Raka merasa dirinya banyak belajar dari Bu Rasti. Wanita tua itu bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga mengajarkannya tentang arti kekuatan yang sesungguhnya. Hutan yang sebelumnya terasa seperti penjara kini mulai memberikan sedikit harapan. Bu Rasti dan Raka melanjutkan perjalanan mereka dengan bekal keberanian dan keyakinan. Matahari pagi menyinari jalan setapak yang terlihat samar di antara pepohonan, seolah-olah menjadi penuntun menuju jalan keluar. "Kita pasti bisa keluar dari sini, Bu," kata Raka dengan nada penuh semangat, meskipun tubuhnya masih terasa lelah setelah insiden malam sebelumnya. Bu Rasti menatap pemuda itu dan tersenyum kecil. "Kita pasti bisa, Nak. Kamu sekarang sudah jauh lebih kuat daripada pertama kali Ibu lihat di sungai." Raka tertawa kecil, meski bibirnya sedikit bergetar. "Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya nggak ada di sini lagi." Tempat yang tidak terduga. Perjalanan mereka akhirnya membawa mereka ke sebuah ladang kecil di pinggiran hutan. Raka berhenti sejenak, mengamati tenda darurat yang tampak sederhana di tengah ladang tersebut. Ada beberapa orang yang terlihat sedang sibuk mengumpulkan kayu dan barang-barang lainnya. Wajah mereka keras, tetapi tidak tampak mengancam. "Bu, lihat itu. Mungkin mereka bisa nolong kita," seru Raka dengan penuh harapan. Bu Rasti mengerutkan kening. Pengalaman sebelumnya membuatnya lebih berhati-hati. "Kita harus pastikan dulu, Nak. Jangan langsung mendekat. Orang-orang di sini belum tentu berniat baik." Namun, sebelum mereka bisa memutuskan langkah berikutnya, salah satu pria dari tenda itu melihat mereka. Ia memanggil dengan suara lantang, "Hei, siapa kalian?" Raka dan Bu Rasti saling pandang. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus maju. Pertemuan dengan orang asing. Ketika mereka mendekat, pria itu berdiri dengan tubuh tegap, memegang parang di tangannya. Namun, tatapannya tidak menunjukkan ancaman. Ada rasa penasaran di matanya. "Kalian tersesat di hutan ini?" tanyanya.
Raka mengangguk sambil mencoba menahan rasa takut. Iya, Pak. Kami sudah berhari-hari di hutan ini. Kami butuh bantuan untuk keluar. Pria itu memandang mereka dengan cermat, terutama Bu Rasti yang terlihat lebih lemah. Kalian beruntung masih hidup. Banyak yang gak selamat kalau masuk ke hutan ini tanpa persiapan. Bapak bisa bantu kami? Tanya Bu Rasti. Suaranya terdengar lirih tetapi tegas. Pria itu menghela napas dan mengangguk. Kami cuma petani kecil yang tinggal di pinggir hutan ini. Tapi kalau kalian butuh makan dan minum, kami bisa bantu. Jalan keluar ke desa ada di sebelah barat. Saya bisa tunjukkan jalannya nanti. Bu Rasti dan Raka langsung merasa lega. Terima kasih banyak, Pak. Kami nggak tahu harus bagaimana kalau nggak ketemu Bapak, ujar Bu Rasti dengan tulus. Pelajaran dari perjalanan. Malam itu, mereka diizinkan tinggal di tenda sederhana para petani. Raka membantu memotong kayu sebagai rasa terima kasih. Sementara Bu Rasti berbincang dengan salah satu wanita yang juga tinggal di sana. Kami hidup di sini karena nggak punya pilihan, cerita wanita itu. Hutan ini keras, tapi masih lebih baik daripada tinggal di kota tanpa pekerjaan. Bu Rasti mendengarkan dengan seksama. Ia memahami rasa sakit yang dirasakan wanita itu, karena ia sendiri pernah merasa ditinggalkan dan tidak dihargai. Kadang, hidup memang memaksa kita untuk kuat. Ya, Bu, kata Bu Rasti dengan senyum lemah. Tapi kalau kita bertahan, pasti ada jalan. Wanita itu menatap Bu Rasti dengan kagum. Saya salut sama Ibu. Kelihatannya sudah banyak yang Ibu lalui. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Bu Rasti merasa sedikit damai. Ia menatap Raka yang tertidur di sudut tenda, dan hatinya terasa hangat. Pemuda itu kini lebih dari sekadar teman seperjalanan. Ia seperti anak yang diberikan Tuhan untuk mengisi kesepiannya. Akhirnya keluar dari hutan. Keesokan harinya, pria petani itu mengantar mereka ke jalan setapak yang mengarah keluar dari hutan. Perjalanan itu memakan waktu beberapa jam, tetapi akhirnya, mereka melihat perkampungan kecil di kejauhan. Mata Raka berbinar, dan ia hampir tidak bisa menahan rasa lega yang membanjiri dirinya. Kita berhasil, Bu. Kita keluar. Serunya sambil memeluk Bu Rasti dengan erat. Bu Rasti tersenyum, meski air matanya mengalir. Iya, Nak. Kita berhasil. Mereka berjalan menuju kampung itu, dan penduduk setempat langsung menyambut mereka dengan kehangatan. Mereka diberi makanan, pakaian bersih, dan tempat untuk beristirahat. Namun, bagi Raka, perjalanan ini belum selesai. Saya harus pulang, Bu, katanya tiba-tiba saat mereka duduk di beranda rumah penduduk. Saya nggak bisa lari terus. Ibu bilang, kabur nggak akan menyelesaikan masalah. Sekarang saya paham. Bu Rasti menatap pemuda itu dengan bangga. Kamu sudah tumbuh jadi pemuda yang kuat. Nak, Ibu yakin keluargamu juga akan melihat itu. Tapi, Bu. Raka menunduk. Suaranya bergetar. Ibu mau kemana setelah ini? Kalau saya pulang, Ibu akan sendirian. Bu Rasti terdiam sejenak. Ia tahu, keputusan Raka sudah bulat. Ia tidak ingin menjadi penghalang bagi pemuda itu. Ibu akan baik-baik saja. Nak, selama kamu bahagia dan menjalani hidupmu dengan benar, itu sudah cukup buat Ibu. Kejutan tak terduga. Beberapa hari kemudian, Raka akhirnya kembali ke rumahnya dengan bantuan penduduk desa. Ia terkejut melihat sambutan hangat dari keluarganya. Ternyata, kepergiannya selama ini membuat keluarganya sadar akan kesalahan mereka. Ayah, Ibu maafkan saya, kata Raka sambil menunduk. Namun, sebelum ia melanjutkan, ayahnya memeluknya erat. Kami yang seharusnya minta maaf. Nak, kami salah karena terlalu keras padamu. Raka tidak bisa menahan air matanya. Namun, pikirannya tetap tertuju pada Bu Rasti. Ia tidak bisa melupakan jasa wanita itu yang telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Raka kembali ke desa kecil itu dengan mobil dan membawa beberapa barang. Ia ingin memberikan sesuatu untuk Bu Rasti sebagai bentuk rasa terima kasihnya. Namun, ketika ia tiba di sana,
penduduk memberitahunya bahwa Bu Rasti telah pergi. Perpisahan yang bermakna. Di bawah sebuah pohon besar di tepi desa, Raka menemukan selembar surat yang ditinggalkan Bu Rasti. Tulisan tangan wanita itu rapi, meski terlihat sedikit gemetar. Raka, nak, terima kasih sudah menjadi teman seperjalanan ibu. Ibu sudah menemukan tujuan ibu sendiri. Jangan khawatirkan ibu, karena ibu tahu kamu akan menjalani hidupmu dengan baik. Ibu selalu doakan kamu. Salam hangat, Rasti. Raka memegang surat itu erat. Air matanya jatuh tanpa henti. Terima kasih, Bu. Saya nggak akan lupa sama ibu. Gumamnya. Raka kembali ke kehidupannya, membawa pelajaran berharga dari perjalanan di hutan. Sementara Bu Rasti, meski tak pernah terlihat lagi, menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan yang terus menginspirasi hidupnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.